Hai, berjumpa lagi dengan Erlangga di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar mengenai teori mental block dalam konsep Stephen. Apa sih itu teori mental block dan apa pengaruhnya dalam diri kita? Mari kita simak ya. Apa mental block itu? Mental block adalah penyakit dalam pikiran yang jika muncul maka dapat menghambat pemiliknya untuk bertumbuh, yaitu belajar dan berkarya atau bekerja. Akibatnya, pemiliknya akan mengalami perlambatan dan bahkan gagal dalam mencapai tujuan atau kesuksesannya. Dalam psikologi, mungkin istilah yang memiliki pengertian yang mirip adalah defense mechanism. Manfaat mengetahui mental block. Kita bisa aware, mawas diri, sadar diri, dan mengenali bila mana mental block itu sedang muncul dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi dan mengatasi mental block tersebut. Jadi ini manfaatnya. Karakteristik mental block Stephen. Mental block dalam konsep Stephen ini bersifat genetik. Karena bersifat genetik, maka mental block ini akan tetap ada seumur hidup kita. Tinggal pemiliknya atau kita membiarkan mental block ini muncul atau tidak. Tipe mental block bergantung dari tipe personality genetik atau PG yang kita miliki. Tiap PG hanya memiliki satu mental block yang berpengaruh dominan. Sehingga kita hanya perlu mawas diri atau aware terhadap tipe mental block yang ada pada diri kita. Nah, kita ingat kembali dalam Stephen terdapat 9 tipe PG dan masing-masing tipe PG memiliki tipe mental block-nya tersendiri yang berbeda satu sama lain. Sehingga terdapat 9 tipe mental block. Ini dia ringkasannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kompensasi. Kompensasi adalah mental block milik orang tipe sensing introvert, disingkat SI. Kompensasi berarti orang tipe ini selalu merasa dapat mengkompensasi dengan cara lain, terutama mengalihkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dirinya kepada orang lain. Padahal lebih bagus jika dia mengalaminya sendiri. Jadi dia selalu dapat mengkompensasi pekerjaan, kegagalan, atau kelemahan. Contohnya, saya tidak perlu belajar karena nanti bisa tanya teman. Contoh lainnya, saya cukup mengerjakan begini saja, asal selesai. Nanti juga dikoreksi oleh atasan saya. Padahal atasannya juga banyak pekerjaan, seharusnya tidak perlu buang waktu untuk mengkoreksi hal yang seharusnya dikerjakan benar oleh bawahannya. Yang kedua adalah inferiority. Inferiority adalah mental block milik orang tipe sensing extrovert, disingkat SA. Inferiority berarti memiliki rasa kurang percaya diri untuk terus maju ke depan. Hanya perhatian pada kemungkinan kegagalan saat memandang masa depan. Ini semua mengakibatkan pelakunya tidak mau atau takut mencoba dan berusaha. Contoh, kemampuan saya biasa saja, sehingga saya tidak mungkin bisa jadi juara. Saya tidak mungkin bisa menjadi karyawan tetap atau organik dan kemudian menjadi manajer. Yang ketiga adalah fiksasi. Fiksasi adalah mental block milik orang tipe thinking introvert, disingkat TI. Fiksasi berarti tersekat oleh data masa lalu sehingga enggan bergerak, memperhitungkan banyak hal, namun malah tidak kunjung bergerak dan memilih bertahan karena lebih nyaman berada di kondisi sekarang. Contoh, saya sudah pernah belajar dengan rajin tapi hasilnya tidak sesuai harapan, jadi saya tidak perlu belajar giat lagi.
Setelah saya pikir, terobosan ini tidak mungkin berhasil. Keempat adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah mental block milik orang tipe thinking extrovert, disingkat TE. Rasionalisasi berarti memberikan alasan logis untuk membenarkan kegagalannya. Alasannya memang logis, namun sebenarnya hanya berdampak kecil kepada kegagalannya. Menjelaskan satu kebenaran, namun menolak kebenaran yang lebih besar. Akibatnya, orang tipe ini tidak mau mengkoreksi diri. Jadi, yang disampaikan adalah alasan kecil, namun alasan besarnya itu dia tidak mampu menerimanya. Contoh, nilai akademik saya jelas menurun karena saya juga harus sibuk bekerja. Bisnis saya bangkrut karena pandemi. Ini alasannya terlihat logis. Namun sebenarnya ini dapat dibantah. Kelima adalah proyeksi. Proyeksi adalah mental block milik orang tipe intuiting introvert, disingkat II. Proyeksi berarti membayangkan dirinya berada jauh di masa depan, namun malah tidak bergerak mewujudkannya, sehingga ide atau gagasannya hanya menjadi angan-angan. Contoh, kalau saya mewujudkan ide saya sekarang, maka bulan depan bisa diluncurkan, dan bulan depannya lagi bisa laku keras, kemudian saya bisa terkenal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi terlalu berangan-angan, namun tidak ada realisasinya. Keenam, fantasi. Fantasi adalah mental block milik orang tipe intuiting extrovert, disingkat IE. Fantasi berarti memiliki imajinasi yang kuat, namun malah tidak bergerak mewujudkannya di realitas. Menyalurkan keinginan yang tidak terwujud atau kegagalan menjadi sebuah imajinasi. Jadi saat dia gagal, dia malah berimajinasi dan tidak malah mengkoreksi diri. Contoh, ide ini pasti akan sangat bagus bila dikolaborasikan dengan ini dan ini pasti bisa diwujudkan. Namun dia tidak ada aksi nyatanya. Contoh lainnya, seandainya aku tidak gagal, maka aku akan demikian dan demikian. Ketujuh, regresi. Regresi adalah mental block milik orang tipe feeling introvert, disingkat FI. Regresi berarti teringat kembali kejadian di masa lalu yang menyakitkan hatinya. Akibatnya, ini membuat suasana hatinya atau moodnya turun sehingga pelakunya enggan bergerak, enggan belajar atau bekerja. Contoh, saya selalu bersedih kalau mengerjakan hal ini, karena dahulu saat saya mengerjakan ini, saya mengalami kejadian buruk ini. Jadi itu dia kembali teringat dengan kejadian yang menyakitkan. Kedelapan adalah transkulpasi. Transkulpasi adalah mental block milik orang tipe feeling extrovert, disingkat FE. Transkulpasi berarti menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Jadi mencari kambing hitam. Contoh, nilai pelajaran saya buruk karena gurunya tidak enak dalam mengajar. Saya bisa berprestasi dalam bekerja atau belajar bergantung pada siapa atasan saya atau guru saya. Jadi itu. Terakhir, isolasi. Isolasi adalah mental block milik orang tipe insting, disingkat IN. Isolasi berarti mengurung diri dalam area kekecewaan yang tertutup bagi orang lain. Tidak terbuka saat ada masalah. Padahal jika terbuka, maka dia bisa dapat masukan atau saran lain yang solutif. Contoh, biarlah orang lain menilai saya kurang semangat untuk berprestasi. Toh mereka tidak tahu alasan saya yang sebenarnya sehingga saya bisa seperti ini. Mengantisipasi mental block. Mengantisipasi berarti mencegah munculnya mental block. Tahapan pertama,
tingkatkan kondisi positif. Penjelasannya, kenali kondisi internal dan eksternal diri apa saja yang bisa menjauhkanmu dari munculnya pemicu mental block. Kemudian sebanyak mungkin libatkan dirimu pada kondisi-kondisi positif tersebut. Yang kedua, minimalisir kondisi negatif. Kenali kondisi internal dan eksternal diri apa saja yang bisa memicu munculnya mental block. Dan kemudian hindari diri dari kondisi-kondisi negatif tersebut. Jadi ini dia untuk mengantisipasi munculnya mental block. Lalu bagaimana kalau mental block itu sudah atau sedang muncul dalam diri kita? Nah, maka kita perlu mengatasi mental block tersebut. Mengatasi mental block berarti mengelola saat mental block sudah muncul sehingga mental block dapat dihilangkan. Tahapan pertama, terima mental blockmu. Penjelasannya, ketika mental blockmu datang, terima penyakit tersebut dengan jujur. Hindari bersikap defensif, bertahan, karena hal tersebut hanya akan semakin mempersulit keadaan. Hadapi mental blockmu di bawah bimbingan guru terbaikmu. Hadapi mental blockmu dengan melakukan aksi-aksi yang berseberangan dengan penyakit tersebut. Dalam proses ini, pastikan kamu berada dalam bimbingan guru terbaikmu, coach dan mentor, sehingga proses yang kamu lakukan menjadi proses yang jelas arahnya dan terencana, tidak malah liar dan sporadis. Jadi ini mengatasi saat mental block sedang muncul. Lalu, mana sih tipe mental block yang ada pada diri kita? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita perlu tes TVIN. Karena tadi, mental block ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Kita tidak bisa menduga atau mengiranya karena ke-9 tipe mental block TVIN tersebut bisa saja muncul pada diri kita. Namun tetap hanya ada satu yang berpengaruh dominan. Jadi itu, untuk mengetahuinya maka kita perlu tes TVIN. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes TVIN, misal lokasi tes yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau masukan atau mungkin materi yang lain yang kalian ingin membahasnya, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.